Oke. Em, jadi yang tadi diceritakan di video tersebut adalah menceritakan bagaimana dia puasa. Tetapi puasa ini agak sedikit ekstrim. Dia bilang kalau puasa itu bisa membangkitkan stem cell. Ya bukan meningkatkan. Stem cell itu tidak bisa diperbanyak dengan begitu aja ya. Dia bilang membangkitkan stem cell karena konsepnya stem cell di tubuh kita yang dulu saya pernah cerita konsepnya adalah tidur, jadi dia harus dibangunkan, dibangkitkan. Jadi dia melakukan puasa minum. Jadi saya nggak jelas dari video tersebut sebagaimana dia bisa melakukan eh, Iya, saya baru mau tanya, Pak, water fasting artinya dia nggak minum tapi makan atau gimana? nah itu dia aja. Jadi di video tersebut memang tidak spesifik diomongin seperti apa, tapi yang pasti dia ngomongnya water fasting. Jadi artinya dia tidak minum. Padahal kalau kita makan juga sebenarnya ada air ya. Misalnya kita makan Mm-mm. nasi juga kan ada airnya karena kita masak nasi beras kan pakai air. Ya seperti itu. Saya nggak jelas. Tapi yang pasti dia ngomong adalah water fasting. Nah, terus dia bilang, eh, wah dia kena eh, Achilles itu apa ya? Kayak otot ya, ototnya putus ya. Jadi sakit sekali. Jadi dia puasa minum selama 3 hari dan udah 50% hilang penyakitnya. Karena sebelumnya itu dia sudah coba segala macam cara nggak berhasil, terus dia 3 hari puasa dan hilang 50%, terus karena dia berasa nyaman dan dia terusin lagi puasa minumnya sampai 5 hari, terus semuanya hilang semua gitu, semuanya hilang, sakitnya hilang, terus dia klaim bahwa kalau bukan stem cell itu apa lagi gitu kan. Nah itu adalah yang dicerita dari video tersebut ya, videonya tidak direkam ya. Oke, nah apa yang mau saya bagikan di sini adalah konsep daripada manusia hidup itu adalah pertama tidak sakit ya. Orang tidak sakit karena dia itu orang mengalami sakit, jadi dia mau menghilangkan penyakitnya dengan caranya sendiri. Ya, ada cara yang sederhana dengan meminum obat, tetapi ujung-ujungnya kalau saat medis memberikan obat itu tidak memberikan solusi yang baik, otomatis orang kan mencari solusi lain, alternatif lah hitungannya yang kita sebut ya, dan orang melakukannya dengan berbagai cara. Tetapi konsep dari manusia itu tidak mau sakit. Tetapi apa resikonya saat manusia itu tidak sakit? Resikonya adalah manusia tidak mati. Itu ya, resiko orang tidak sakit itu orang tidak mati. Itu tujuannya orang mau sehat terus. Dia tidak mati-mati. Ya, manusia kadang-kadang ya enggak lah kita ngikutin alam, kita mau bahan-bahan yang alami biar kita sehat. Ya jawabannya kalau sehat terus kita nggak mati-mati. Terus jadi kita menentang alam dengan kita mengambil bahan-bahan dari alam. Itu memang satu kontradiksi yang memang banyak dilakukan manusia. Manusia mau mengikuti kondisi alam tetapi tidak mau mengikuti secara alamiah bagaimana tubuhnya kalah. Misalnya orang diabetes, dia minum obat biar diabetesnya nggak merusak tubuhnya. Kalau bisa dia berharap dia bisa sehat, bahkan dia melakukan mungkin tambahan terapi-terapi lainnya. Jadi sehingga kalau dia bisa sembuh dari diabetes, dia sehat gitu. Nah, juga dulu penemuan metformin dalam pengobatan diabetes itu sebenarnya juga dalam penelitian untuk uh, anti aging. Jadi metformin itu salah satu obat anti aging dan yang memang sekarang akhirnya digunakan untuk orang-orang yang kena diabetes gitu. Nah, ini hari ini saya mau bahas lebih banyak mengenai apa yang dilakukan oleh si Thor, yaitu superhero Thor di Avenger, yang main tuh Chris Hemsworth. Ya, kalau dia di Thor beneran dia jadi dewa gitu. Tetapi yang di sini dia sebagai manusia biasa
dia membuat film dokumenter. Kalau punya di Disney Hotstar di rumah silakan nonton sendiri secara lengkapnya. Di sini saya mau menceritakan mungkin banyak orang yang nggak nonton film ini. Nah, karena ini salah satunya dia juga melakukan eh, puasa, ya gitu. Nah, saya akan share screen. Judul filmnya di dokumenter, ya ini dokumenter jadi real gitu ya. Judulnya itu Limitless, silakan nonton kalau mau. Saya akan ceritakan di sini secara ringkas. Ada beberapa episode yang dilakukan, yang diberikan. Di setiap episode itu ada tantangan-tantangan yang dilakukan oleh Chris Hemsworth ini. Tujuannya apa? Ya. Tujuannya biar dia kuat. Gitu. Waktu dia pikir dia kuat, ternyata dia baru tahu bahwa dia penuh keterbatasan. Jadi dia mau melampaui semua keterbatasan itu. Tantangan apa yang pertama yang dilakukan? Pertama, dia baru tahu bahwa dia itu adalah orang yang takut ketinggian. Jadi setiap orang mungkin ada takutnya, itu normal. Ya. Dan dia salah satu orang yang takut ketinggian, padahal main di film itu jadi Thor yang bisa terbang gitu ya, tinggi gitu ya. Tapi ternyata dalam kehidupan sebenarnya dia orang yang takut ketinggian. Jadi untuk melatih, jadi dia mau yang namanya ketakutan, karena ketakutan itu membuat dia stres, otomatis orang yang stres itu umurnya lebih pendek menurut penelitian. Sehingga kondisi takut itu harus dikalahkan. Jadi dia berlatih, dia dilatih dengan para profesional, karena memang tujuannya untuk dokumenter dan buat orang lain belajar juga untuk mengatasi itu. Awalnya dia dilakukan ini virtual reality, jadi dia seperti berada di ketinggian, padahal dia cuma ada setengah meter dari lantai. Ya, jadi dia disuruh berjalan di papan yang kecil. Dia sepertinya takut ketinggian karena dia pakai virtual reality matanya. Ya, dia seperti ada ke bawah sekali. Nah, dia dilatih sedemikian sehingga dia bisa diajarkan untuk mengontrol stresnya. Yang mana saya juga pernah mengajarkan orang kontrol stres itu dengan latihan pernapasan Wim Hof. Lagi itu kita pernah kumpul-kumpul ya dari berapa puluh orang di sini yang kumpul-kumpul untuk latihan Wim Hof. Tujuannya juga itu kita bisa mengontrol stres. Ya, ini cara yang berbeda untuk mengatasi ketakutan ketinggian, di mana akhirnya di akhir episode itu dia benar-benar ada di atas ketinggian. Ini salah satu hotel di Sydney yang super tinggi, dan dia jalan di puncaknya, bukan di lantai paling atas tetapi di atasnya hotel. Ya. Dan dia diukur detak jantungnya dengan segala macam semua sensor-sensor ya. Jadi terlihat awalnya di mana dia stres, terlihat dari detak jantung, di mana kalau orang stres itu detak jantungnya akan tinggi. Ya. Padahal posisi berdiri mungkin seharusnya orang ya 100 oke lah ya detak jantung. Tapi dia bisa berdiri di situ aja, belum maju ke depan, dia udah 115, udah nyampe 130, udah deg-degan. Tetapi karena dia sudah berlatih awalnya bagaimana mengontrol stres, bagaimana cara bernapas agar stres ini bisa diatasi dengan baik, akhirnya dia berhasil maju terus ke ujung sana sampai dia mampu untuk menurunkan detak jantungnya di tengah-tengah sana bisa sampai cuma sekitar 80-90, seperti orang lagi santai gitu. Ternyata dengan latihan yang luar biasa, Chris Hemsworth berhasil mengontrol stresnya.
gitu ya. Karena stres juga bisa membawa penyakit segala macam dalam tubuh kita. Ya, cuman kalau kita mau melakukan hal seperti ini, duitnya perlu banyak. Oke, tantangan kedua, di episode kedua dia akan dilakukan exposure to extreme temperatures. Jadi eh, ini adalah banyak dari beberapa orang juga yang melakukan hal ini, di mana kalau konsep mereka adalah pada saat orang melakukan kegiatan aktivitas di mana suhunya yang sangat ekstrim, sangat dingin, itu mereka bilang dapat melawan penyakit. Ya. Termasuk yang lagi dulu saya lakukan latihan Wim Hof, si Wim Hof-nya sendiri pun melakukan hal ini. Dan dia hitungannya, kayaknya dia umurnya udah hampir 70 sekarang ya. Dan orangnya masih sehat-sehat aja. Gitu. Dia nggak minum obat, dia masih kalau hiking ke gunung es itu cuma pakai kaos singlet gitu kan. Dan ternyata tubuhnya nggak mudah sakit, dia tidak mudah kena flu. Karena konsepnya dia berendam di air es pun dia tidak sakit gitu. Ya. Jadi selama episode ini diajarkan bagaimana si Chris Hemsworth itu mengatasi tubuhnya, di mana diajarkan bahwa mind controls body, ya, di mana otak pikiran manusia itu ternyata dapat mengontrol tubuhnya secara luar biasa. Karena kalau orang sembarangan, tolong juga jangan diikutin karena ini perlu training khusus ya. Jadi kalau kita main sembarangan suka-suka, oh langsung pergi aja tuh ke Greenland terus nyemplung di lautnya gitu kan, waduh, ntar pulang-pulang udah bentuk balok es kan gitu ya. Nah, jadi ini memerlukan pelatihan yang luar biasa dan pelatihan pelan-pelan juga untuk melakukan tubuh adjustment. Tetapi memang banyak orang di, saya lupa ya di negara mana ya, yang pasti kayak negara-negara di atas-atas sana di utara, kayak di Swedia, apa di Norwegia atau di mana gitu ya. Mereka suka ada acara kalau di winter nyemplung ke kolam es pada rame-rame gitu ya. Terus si bule-bule itu justru di winter mereka semua pakai baju pada nyemplung ke kolam es atau ke lautnya yang dingin dan suhunya 1 sampai 2 derajat. Ya, itu dan mereka bilang mereka justru melakukan itu tujuannya biar sehat. Dan dengan begitu mereka bilang sepanjang tahun berikutnya mereka tubuhnya jadi kuat dan sehat. Ya itu memang yang dilakukan karena konsepnya yang mereka bilang adalah sistem imun itu bisa di-trigger. Ya. Sistem imun yang luar biasa di tubuh itu bisa di-trigger sehingga kalau kita punya ada penyakit datang bisa dilawan dengan mudah sehingga kita sulit sakit. Ya. Itu adalah suatu terapi dan tantangan terakhir yang dilakukan oleh si Chris Hemsworth ini, dia harus berenang agak jauh. Saya nggak tahu nih dia berapa jauh atau berapa lama, karena tapi tetap dipantau ya. Jadi walaupun berenang ini dia tuh ada pelampung di belakangnya. Jadi kalau sampai dia beku kedinginan tenggelam, rescue timnya bisa langsung tangkap gitu. Tetapi ternyata dia berhasil berenang di suhu sekitar 1 derajat. Ya, suhu udara luarnya sendiri lebih dingin. Ya, itu suhu udara luarnya sendiri saat itu kalau nggak salah lagi ada di -10 atau -15 derajat Celcius. Jadi sebenarnya airnya itu hitungannya lebih hangat karena cuma 1 derajat. Tapi 1 derajat itu adalah suhu yang luar biasa buat tubuh manusia. Kita tidak terbiasa karena manusia itu adalah warm blooded ya, berdarah panas, jadi suhu tubuhnya selalu harus konstan. Pada saat dia sudah mencapai tujuan, langsung dikasih mantel dan tidak boleh ditaruh dalam ruangan yang hangat. Kalau ditaruh dalam ruangan yang hangat, orang tersebut bisa meninggal. Jadi untuk melakukan hal-hal ekstrim seperti ini,
perlu profesionalitas dari para trainernya ya. Jadi dia setiap ada episode itu ada coach-coach tertentu yang menemani dia. Jadi waktu dia berenang begini, waktu sebelum-sebelumnya nyemplung-nyemplung ke es ini, juga ada coach yang sama-sama bareng-bareng dia nyemplung juga gitu. Yang memang udah biasa nyemplung di air dingin seperti ini. Dan dia bilang dia juga sehat. Ya. Dan sebelumnya juga diajarkan cara bernafas dengan baik untuk mengontrol heartbeat. Karena kalau heartbeatnya orang kena air dingin, biasanya tuh heartbeat akan kencang sekali. Dimana kalau heartbeat itu terlalu kencang, otomatis tubuh akan lelah. Mudah lelah, dia tidak akan bisa mencapai tujuannya. Oke, lanjut. Berikutnya, dengan pelatihan lagi tentunya, dia melakukan extreme fasting. Ya. Nah, yang ini agak berbeda dengan video yang tadi kita tonton. Yang video yang kita tonton tadi adalah namanya water fasting. Saya tidak tahu dia makan atau enggak. Kalau dia makan artinya ada sedikit cairan juga yang masuk ke dalam tubuhnya. Tapi dia tidak minum, kan gitu ngomongnya ya. Nah, kalau yang dilakukan oleh si Chris Hemsworth di dokumenter ini adalah extreme fasting, tapi dia no food. Dia tidak makan sama sekali. Dia hanya minum air putih 4 hari 4 malam, jadi 96 jam. Dan selama 4 hari 4 malam itu dia harus melakukan banyak pelatihan juga, tetap melakukan aktivitas sehari-hari, bahkan berolahraga. Tidak dibiarkan dia untuk dia cuma mau tidur-tiduran doang di rumah, nggak boleh. Ya, dia jadi hitungannya tetap melakukan semua aktivitas secara normal. Bahkan karena dia bilang ekstrim, dia melakukannya di jam-jam terakhir. Kan 4 kali 24 itu 96 jam. Jadi waktu udah 92 jam nggak makan, badan udah lemes banget rasanya kan ya. Nah, karena dia udah lemes banget, dia diajak naik kapal ke tengah laut. Tujuannya apa? Dia disuruh tangkap ikan. Jadi dia disuruh dikasih harpun, disuruh tangkap ikan. Dia harus, kalau dia mau makan, dia harus tangkap ikan dulu. Kalau dia nggak dapet ikan, dia nggak makan. Dan selama perjalanan puasanya itu, dia ada sensor juga di sini di tangannya yang memonitor glukosa darahnya ya, selama 24 jam. Tujuannya apa? Karena namanya juga ini adalah suatu dokumenter ya, jadi perlu banyak profesionalisme yang monitor dia karena nggak boleh sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hipoglikemia. Ya. Jadi tidak diharapkan di Chris Hemsworth melakukan fasting ini terkena hipoglikemia karena hipoglikemia itu sangat berbahaya buat tubuh ya saat gula darah terlalu rendah. Sama seperti tadi waktu dia berenang di es itu adalah bahayanya adalah hipotermia. Ya makanya dilatih semuanya ada sensor-sensornya untuk dia tidak sampai kena hipotermia juga. Nah, selain diukur glukosa darahnya, dia juga diukur setiap berapa jam sekali ketosanya, ya ketosanya. Jadi pada saat glukosa darah manusia itu rendah, maka tubuh manusia akan menggantikannya dengan glukosa yang jenisnya ketosa. Ya. Jadi makanya kadang ada yang namanya orang diet keto. Ya, karena diet keto dia bilang, wah kalau diet keto di mana makannya cuma daging doang, daging dan lemak, tidak makan nasi, tidak makan karbo, tidak makan tidak yang semua yang gula tidak ada sama sekali, hanya daging, maka otomatis dia bilang nggak akan diabetes. Tujuannya untuk menghindari diabetes. Ya. Nah, tetapi saya pernah baru beberapa hari yang lalu saya posting tuh di grup tuh, ya, posting di grup bahwa orang yang diet ketonya udah sampai 8 tahun ternyata
LDL-nya loncat setinggi langit ya. Dan dia sudah mulai kena efek-efek dari diet keto yang berkepanjangan. Jadi baik lagi pada saat orang melakukan sesuatu yang ekstrim, jangan lupa untuk melakukan pengecekan secara rutin, jangan sampai terlalu over sehingga treatment yang tujuannya baik jadi malah ngebalik melukai diri sendiri gitu ya. Jadi semua memerlukan profesionalisme pada saat kita melakukan segala sesuatu yang ekstrim. Nah, dan dia dites ketonya, dan pada saat sudah mau hampir selesai 96 jam si Chris Hemsworth ini, dia bilang, coachnya bilang, nanti ketonya biasanya cuma di angka satu lebih, nanti bisa hit hampir bisa 3 atau hampir 3 gitu ya. Kalau hampir 3 artinya dia tiba-tiba punya energi. Jadi waktu at the end, dia diajarin nafas juga karena dia biar bisa nyelam ke dalam karena dia harus harpun, tujuannya buat harpun, tembak harpun ke ikan buat dia makan ya, akhirannya ya. Jadi ternyata waktu at the end, waktu dia terakhir mau makan, waktu dia bilang waktu di bawah situ, ternyata tiba-tiba dia punya energi yang begitu luar biasa gitu. Punya energi luar biasa dari mana? Dari gula. Jawabannya ya tidak, karena ada monitor gulanya yang dimana menunjukkan bahwa gulanya itu selalu rendah glukosanya. Dan memang waktu dia setelah berhasil menangkap ikan, diukur di atas, memang ketosanya itu hampir menyentuh angka 3. Jadi memang gula dari keton itu ternyata bisa membuat tubuh manusia juga berenergi. Ya. Makanya itu dari konsep orang-orang yang diet keto seperti itu. Ya. Baik lagi, segala sesuatunya yang namanya angka nggak bisa bohong, jadi setiap lakukan suatu terapi, suatu treatment atau apapun, kita harus melakukan juga pengecekan. Ya. Jangan kita membabi buta, kita tutup mata, oh ini treatment baik yang kita lakukan, kita nggak usah periksa, udah pasti sehat terus gitu. Nggak gitu. Ya. Selanjutnya, tantangan berikutnya, ini adalah kekuatan, ya, strength. Ada juga yang suka share-share di grup magnet ya, di mana ada oma-oma umur 90 tahun masih bisa senam gitu ya, ada yang si nge-gym ya umur 80 kayak gitu-gitu ya, itu untuk menunjukkan bahwa volume otot manusia itu memang mengecil sesuai dengan umurnya. Makin dia berumur, ototnya akan makin mengecil. Jadi kalau dia latih dengan baik, otomatis ototnya besar, otomatis dia akan lebih lama. Dan kalau dijaga terus, dia akan hidup terus. Gitu. Tujuannya karena tujuan manusia mau jadi immortal. Ya. Maka ini yang dilakukan. Kita lihat, kita tahu bahwa store ini si Chris Hemsworth badannya udah bagus, udah kuat. Ternyata dia tuh tidak mampu untuk manjat tali. Gitu. Waktu awal-awal dia cuma naik 1-2 meter nggak kuat. Ini tantangannya adalah nanti dia harus memanjat tali dengan rada panjang yang nggak tahu tuh 20 meter atau berapa deh. Ya, jadi itu perlu perlatihan juga ya jelas. Nah, ini ada coachnya juga selalu yang memonitor dia untuk melakukan hal tersebut. Ini di akhir episode tersebut ini yang dilakukan tuh nggak tahu tuh berapa meter kecil segitu tuh di Chris Hemsworth-nya cuma segede gitu tuh, panjangnya segitu kali. Nah, berat dan melelahkan ya pasti, tapi itu perlu pelatihan jelasnya. Ya. Dan memang kekuatan fisik otomatis juga salah satu
yang membuat tubuh manusia sehat. Ya, seperti Aderai kita lihat ya dia badan orangnya sehat gitu, badannya gede, kuat gitu kan ya. Tetapi baik lagi, itu bukan satu-satunya, banyak hal lain di kita bahas. Jadi misalnya orang yang badannya kuat disuruh nyemplung ke es juga belum tentu tahan kan gitu ya. Cuman kan beda kalau kita orang Indonesia, kita nggak hidup di 4 musim, kita nggak punya winter gitu. Ya, ini dia berhasil akhirnya sampai ke atas. Dari paling bawah dia manjat ke atas dengan kekuatan tangan, karena tangan manusia itu tidak seperti tangan monyet yang bisa manjat-manjat dengan kekuatan tangannya. Ya, jadi makanya kekuatan tangannya mesti dilatih sedemikian rupa biar dia bisa manjat. Dia berhasil juga memenuhi tantangan ini. Berikutnya adalah ini salah satu yang nggak bisa dilakukan dengan kekuatan fisik seperti tadi. Ya. Kekuatan fisik maupun treatment dari extreme cold ya, yang dingin yang luar biasa tidak dapat mengatasi untuk yang namanya Alzheimer disease. Ini challenge the brain to fight Alzheimer disease. Alzheimer disease itu adalah permainan di otak kita, ya otak manusia, di mana itu berkaitan dengan memori yang perlu diatasi juga dengan memori manusia untuk dilatih terus-menerus biar kita nggak kena Alzheimer. Jadi ini adalah yang namanya saya sebut banyak gaya hidup yang perlu dicapai. Ya. Kalau kita melakukan gaya hidup, misalnya, oh saya bagus latihan olahraga seperti tadi kuat sekali gitu ya, tetapi rokoknya 5 bungkus sehari, itu kan namanya aneh ya. Ntar ujung-ujungnya penyakit akan datang juga. Baik lagi yang namanya gaya hidup itu memerlukan suatu kelengkapan di mana kita harus melakukan hampir semuanya, di mana terlalu, terlalu sulit akhirnya manusia untuk melakukan semua gaya hidup yang baik tersebut. Ya. Ini yang coba dilakukan oleh Chris Hemsworth di dalam dokumenter ini, di mana gaya hidup itu banyak sekali yang dapat mendukung kita biar waktu kita tua nanti kita nggak kena gampang sakit, makanya dia nyemplung ke es, ya nggak gampang lelah, gampang lemah, makanya dia latihan otot yang luar biasa, ya bisa bisa manjat tali, gitu kan. Terus dia nggak, waktu orang udah tua kita tahu dia gampang stres orangnya, jadi dari awal juga stresnya itu harus diajarin untuk terutama untuk mengatasi ketakutan, bahkan eh, keinginan tubuh untuk makan yang berlebihan juga bisa diatasi dengan belajar berpuasa. Ya. Nah, ini apa yang dilakukan tantangan di sini adalah dikasih peta. Dikasih peta, mereka disuruh lihat peta, terus dia tunjukin ini harus lewat gunung, lewat sungai, lewat ini nanti harus mencapai puncak gunung tertentu, nanti akan dijemputnya di puncak gunung yang itu gitu. Dan kita harus ingetin apa saja yang akan kita lewati saat itu gitu. Nah, itu tujuannya daripada pelatihan yang kali ini. Jadi dia harus melewati hutan, di mana saat melewati hutan ternyata manusia itu sudah mulai kehilangan sensor dari magnetnya. Ya. Padahal saya banyak orang ngajarin orang pakai magnet. Ya itu karena memang manusia juga mulai kehilangan sensor magnet terhadap magnet bumi. Jadi waktu dia ada di tengah hutan seperti ini, manusia tuh tidak tahu mana utara, selatan, timur, barat. Padahal kita tahu penyu ada di lautan yang begitu luas, mereka tidak pernah nyasar kalau mereka mau bertelur. Kalau mereka mau bertelur, pasti mereka balik lagi ke tempat waktu mereka menetas. Ya, itu luar biasanya karena mereka sensor magnetnya itu masih baik. Ya.
sensor magnet di tubuh manusia, di otaknya manusia ini sudah sangat lemah, ya tidak dapat mengikuti itu. Akhirnya kita menggunakan sensor itu dari matahari. Oh, matahari terbit di timur. Oh, kita tahu timur sana, utara sana, selatan sini. Kayak gitu ya. Itu yang dilakukan manusia. Akhirnya mereka menggunakan logika untuk mengetahui sensor-sensor arah mata angin. Dan akhirnya memang ujungnya dia itu berhasil mencapai puncak walaupun banyak tantangan karena walaupun melihat di peta seperti sederhana waktu dijalanin di hutan karena jalan di hutan ini bukan jalan 1-2 jam masalahnya. Mereka bahkan harus sampai camping dulu, buka tenda, terus mesti jalan lagi gitu. Bahkan ada jalan yang nggak ada jalanannya. Karena nggak ada jalanannya, mereka harus loncat, terjun lewat tebing. Karena kalau mereka mau memutari tebing, nanti arahnya lurus, sehingga air pun harus dilewatin gitu, harus nyemplung. Gitu. Ini bukan cerita lagi mandi, bukan. Ya, seperti itu. Itu adalah yang dilakukan manusia dengan segala macam gaya hidupnya ini tujuannya untuk mencapai immortal life. Ya. Chris Hemsworth bilang dia mau waktu tua dia masih mau bermain dengan cucunya, kalau bisa dengan cicitnya gitu. Itu ya, puas waktu mereka masih muda. Oh, saya menikah waktu udah menikah, waktu mau punya anak. Oh enggak, saya mau lihat saya menikah. Oh waktu udah, oh bentar saya mau lihat cucu saya lahir dulu. Terus udah cucunya lahir. Oh enggak, saya masih belum mau mati. Saya mau lihat cucu saya gede. Karena cucu saya di wisuda. Habis itu, oh saya mau lihat cucu saya menikah. Habis itu nggak puas terus. Nggak puas. Ya itu manusia. Manusia nggak mau konsepnya. Ya ini akan dilakukan. Salah macam yang dilakukan. Ya, ya saya terus juga menggapai keremajaan abadi. Yaitu adalah segala macam usaha manusia. Kalau kalau dari saya sendiri, saya berpikir dengan berbagai teknologi. Baik lagi dari step awal yang dilakukan oleh adalah how to fight disease. Gitu. Jadi pertama adalah bagaimana kita lawan penyakit dulu. Kalau penyakit aja yang kita nggak dilawan, ya udah jawabannya hidup nggak bakalan panjang deh gitu. Jadi itulah yang memang kita perlu lihat apa yang dilakukan di dokumenter ini adalah bagaimana dia mau selalu sehat. Karena kalau sehat itu orang nggak gampang mati, kalau bisa hidup terus. Ya. Tetapi sampai hari ini, sampai saat ini, semua itu masih dalam penelitian, dalam ya angan-angan manusia. Di episode terakhir adalah episode namanya acceptance, penerimaan. Jadi di Thor ini si Chris Hemsworth yang badannya kuat segala macam, dia dimasukin di rumah jompo dan dia seperti orang tua. Dia dipakaikan baju khusus, ini bukan baju rompi tak anti peluru, bukan ya. Ini adalah baju dikasih pemberat. Jadi dia jalan susah banget karena berat banget ini badannya. Terus dikasih ada tali-tali kuning itu tujuannya buat ngeberatin, jadi lehernya juga berat. Itulah yang terjadi pada saat orang menua. Ya, jadi tubuhnya seperti susah bergerak, ya, susah jadi pelan. Jadi waktu kita kadang melihat opa oma kenapa jalannya pelan? Ya memang seperti itulah orang sudah tua. Karena memang mereka tidak selincah waktu manusia masih muda. Orang harus diajar menerima. Ini dipasangin alat segala macam, ya, biar dia berasa sulit. Waktu dia diajarin, disuruh ikut sama orang-orang tua ikut aerobik, ya kita lihat ada orang tua yang ini telat, yang ini kan tangannya udah mesti naik dulu ya, yang sebelah kiri, tapi yang ini telat. Tetapi si Chris Hemsworth
lebih telat lagi masih ngebuka tangannya belum nyampe ke atas. Karena memang dia ketahan semua dengan peralatannya. Ya, untuk mau ngasih tahu apapun yang kalian lakukan, apapun yang si Chris Hemsworth lakukan, sekali waktu dia akan keluar. Dia akan nggak bisa melakukan apa-apa lagi yang dilakukan sekarang. Ya, jadi untuk manusia jangan sombong, ya, jangan sombong. Dia diajarkan melukis. Ya, inilah kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas fisik yang dilakukan di rumah Jompo. Lalu ada saatnya dia dipertemukan dengan istrinya. Ini istrinya beneran, Elsa ya. Dan istrinya itu didandanin sampai jadi seperti orang tua tuh, penuh dengan keriputnya. Ya. Si Chris Hemsworth dikasih unjuk, ini loh, kamu kan mau hidup terus, kamu mau sehat terus, tapi tetap nanti sekali waktu itu istri kamu akan seperti itu. Istri kamu akan tua. Dan setelah itu, setelah kejadian ini disuruh dansa dengan istrinya, habis itu dia harus say goodbye ke istrinya karena ceritanya di dokumenter itu istri kamu pergi, kamu sekarang pindah ke ruangan ini, disuruh pilih peti mati untuk istri. Itu hal yang berat. Karena kehilangan orang yang kita sayang itu luar biasa. Ya, saya sudah merasakannya. Di mana saya disuruh harus pilih peti mati. Mau warna apa? Sedih. Ya. Pada saat kita kehilangan orang yang dikasihi, terus kita disuruh beli peti matinya. Itu adalah hal yang sangat menyedihkan. Tapi ya itulah, itu manusia. Manusia punya keterbatasan. Saya dulu nolongin orang COVID banyak, tapi istri saya sendiri harus meninggal oleh COVID. Dan saya harus pilih peti mati buat istri saya. Sakit, yes, sakit. Tapi itu hidup. Sorry ya, saya kebawa perasaan. Ya, itu manusia. Ya, setidaknya apa yang saya lakukan sekarang, saya masih bisa, kalau saya bisa tolong teman saya kemarin ada yang gagal jantung, saya pelihara sampai hari ini. Teman saya sekarang ada yang lagi sakit, di rumah sakit Royal Progress. Saya ajarin poin grafot segala macam. Ya setidaknya buatlah hidup kita berguna buat orang lain. Setidaknya sisa hidup saya, walaupun saya tidak ditemani oleh istri lagi, tapi saya bisa bantu orang-orang lain yang perlu. Ya memang saya bukan orang kaya, tapi saya bantu ya semampu saya. Saya bisa bantu orang, ya saya bantu. Teman yang saya bisa bantu, saya bantu. Dan di akhir dokumenter ya, akhirnya dikasih tahu juga bahwa akhirnya juga yang namanya The Immortal Thor juga harus meninggal. Ceritanya dibawa ke dalam ambulans dan dia mati, dan dia
disembayangin sama orang lain kayak gitu-gitu. Ya, itulah hidup manusia. Pada saat manusia menjadi immortal, ya memang kita bilang kita tidak mau jadi immortal, tapi kita masalahnya nggak mau sakit. Kita tidak mau sakit dan itu sama aja. Pada saat kita tidak sakit, kalau kita tidak bisa sakit, kita tidak bisa menua. Karena penuaan itu adalah salah satu penyakit dalam tubuh kita yang memang itu secara terus-menerus terjadi. We just a survival in this world. Ya, kita cuma penyintas ya di bumi untuk bagaimana melewati sisa hidup kita. Apa yang kita lakukan? Ya, baik lagi. Apa? Kita mau berbuat baik atau berbuat jahat, mau jadi maling, mau jadi hamba Tuhan, gitu kan. Itu baik lagi ya, dari kita mau apa. Ya, seperti itulah yang saya bisa bagikan di sharing Zoom kali ini. Saya stop sharingnya. Oke, sorry ya, saya terbawa perasaan. Oke, jadi cerita dari water fasting atau food fasting yang ekstrim, baik lagi, lakukan, ya bisa kita lakukan. Bagaimana sensor yang kita bisa tahu? Ya dari tubuh kita. Tetapi jika kita mau melakukannya secara ekstrim, tolong minta bantuan profesional untuk bantu kontrol. Ya, jadi otomatis perlu dana. Jadi jika tidak memiliki dana yang cukup untuk melakukan fasting yang agak sedikit ekstrim, lakukanlah secara perlahan. Ketahuilah tubuh kita itu memiliki keterbatasan, di mana kita kalau melakukan sesuatu yang ekstrim secara berlebihan dan tidak terkontrol, maka membahayakan tubuh kita. Ya. Baik lagi, pertanyaannya apakah stem cell-nya jadi bangkit atau enggak? Enggak usah dipikirin sih. Tapi baik lagi, tujuannya kita mau melakukan fasting itu, puasa itu apa? Kita ada sakit apa? Kalau kita kondisinya sehat, walafiat, semuanya sehat, waktu kita puasa, enggak puasa, kita tuh nggak bisa tahu bedanya. Kita ke lab, kita ke dokter, kemana, kita nggak tahu juga bedanya, karena memang kondisinya sehat. Tapi baik lagi untuk orang yang sakit dan ingin menyembuhkan penyakitnya dengan melakukan puasa A atau puasa B, jadi saya anjurkan lakukannya secara perlahan dan kita lihat keterbatasan tubuh kita seperti apa. Jika macam 12 jam dulu atau 24, itu bisa nambah 18, 24, atau yang dilakukan orang tadi yang di video awal kan 5 kali 24 jam ya, itu 120 jam water fasting adalah suatu yang ekstrim. Kalau jadi balik lagi saya anjurkan tidak melakukan sesuatu yang ekstrim tanpa ada kontrol dan setidaknya pihak keluarga orang lain bisa ada yang kontrol dan mengetahui kesehatan tubuh. Seperti misalnya si Chris Hemsworth itu selalu terdeteksi gula darahnya seperti apa agar tidak terjadi hipoglikemia atau hipotermia waktu dia main air dingin gitu ya. Jadi kalau mau melakukan berendam di es, ya silakan ya. Tapi baik lagi perlu kontrol dan tubuh punya sensorik. Ya. Di mana waktu kita berlatih sedikit demi sedikit, mungkin ya nanti suatu saat kita bisa dan kita akan jauh lebih sehat. Gitu. Oke, silakan saya buka tanya jawab kali ini. Kalau ada yang mau bertanya,
silakan forum tanya jawab dibuka. Kalau Selamat pagi, Ko Daniel. selamat pagi. Ya, ini ya Pak, ikut bergabung dalam forum tanya jawab ini ya Pak. Ya, Dan ini Pak, itu masih ada ibu yang berusia 8 tahun. Tapi beliau menderita diabetes tipe 2 ya, sejak kurang lebih 20 tahun. Eh, di usia yang sekarang, oh ya pengobatnya insulin Pak. Tapi pemberian insulinnya itu sudah sudah kadang-kadang dikurangi tergantung pengecekan Pak. Kadar gula darah sehari 2 kali pengecekan gula darah puasa dan gula darah. Beliau ini punya kebiasaan pola makannya sedikit tapi sering. Sehari jadi kurang lebih bisa kalau dari pagi sampai sore itu bisa sampai 5 kali. Nah, tapi ada untungnya ibu saya kalau sudah lewat maghrib nggak kepingin makan, tapi keinginan makannya itu dari pagi, bangun pagi pokoknya sampai ke sore itu mau minta makan terus. Nah, terkadang kalau pengecekan kadar gula darahnya terkadang masih bisa di bawah 200. Kalau lewat 200 tidak lebih dari 300 dalam tempo satu satu tahun belakangan ini. Jadi pertanyaan saya setelah saya tadi mendengar ulasan yang tadi Kodanius bahas ini tadi kan, ada mengenai fasting. Yang agak repot ya kalau orang tua, eh, sebelumnya saya juga sudah pernah mendapatkan beberapa informasi-informasi dari beberapa selebgram juga lah yang membahas tentang kesehatan, tentang fasting, eh, bahwa itu ada terdampak, bisa bisa berdampak juga dan katanya cukup bagus kalau dilakukan bagi penderita diabetes. Masalahnya di saya, ibu saya mau kan, maksud saya hal itu harus dari kesadaran diri sendiri ya. Nah, betul, betul. kalau kita sebagai anaknya, ya mungkin menyarankan, terus ngajakin ini ya, eh, kasih lihat video-video, oh gini loh, ini bagus loh, misalnya mah. Tapi balik lagi ke beliaunya, kalau beliaunya kayak mungkin ngikutin reaksi sebelumnya dari diabetes kan nggak apa ya, memang tubuhnya yang minta 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 kayak minta makan terus gitu. Betul. Ya, nah, sedangkan salah satu pola untuk menjaga diabetes itu gula darahnya supaya tidak melonjak ya adalah justru melawan atau mengatur pola makan sesedikit mungkin gitu, atau berpuasa lah gitu. Jadi ya itu dilematis itu mungkin mungkin bukan hanya case ibu saya ya, itu juga mungkin mungkin bisa sedikit dibahas juga itu oleh Kodanya. Ya, Oh betul sih, terima kasih. oke. Ya, jadi memang mengenai diabetes, dulu juga kita pernah ada Zoom mengenai diabetes juga ya. Jadi gula itu memang adalah suatu zat
adiktif ya. Dia memang zat yang mencandu, itu yang jadi suatu problematik pelik di dalam dunia medis, di mana orang-orang yang kena diabetes disuruh diet gula, malah dia kepengen gula karena rasa itu mencandu di dalam dirinya. Nah, baik Hmm. lagi, memang itu memerlukan suatu komitmen yang luar biasa dari si pasien dan juga orang-orang yang merawatnya, karena untuk melakukan diet itu tidak mudah gitu. Pertama, memang kita bisa mengurangi yang konsumsi gulanya. Gula itu bisa dalam bentuk gula atau dalam bentuk karbo ya. Karena kalau gula itu ada sukrosa, kalau karbo itu ion glukosa. Jadi sebenarnya karbo itu lebih meningkatkan gula darah dibandingkan gula pasir ya. Kalau tahu nih ya, Pak ya. Nah, jadi eh, apalagi masalahnya baik lagi ke orang yang sudah berumur. Waktu orang yang sudah berumur itu dia seberapa kepingin dalam tubuhnya itu dari dirinya sendiri ingin mau mengatasi penyakitnya atau dia berpikir ya udah begini juga udah hidup gitu. Nah, tetapi baik lagi kalau dari anak yang lebih mengerti kan ini loh angka nggak bisa bohong kan gitu lagi ya. Angka nggak bisa bohong. Ini angka gula darah di atas 200 kan nggak bagus. Kalau di bawah 200 kan jauh lebih baik begitu kan untuk seperti mengurangi karbo atau gula itu memang baik. Tetapi memang untuk orang yang memang kepengen makan terus, ya menu makanannya harus diganti gitu. Harus diganti dengan ya protein kan gitu ya. Dengan protein biar gulanya nggak terlalu tinggi. Ya pakai magnet silakan, nggak pakai sendiri gitu kan. Mau terapi ke tempat terapi silakan juga. Tetapi baik lagi orang tua kalau suruh terapi agak lebih repot lagi, apalagi tidak ngerti ini terapi buat apaan. Terus tempel-tempel magnet, tempel sono sini-sini, dipikir apaan kali ini, koin-koin jimat, gitu ya. Nah, itulah yang di dilematis dari pasien diabetes. Paling usulan saya adalah kalau dia sering makan, ya mungkin dari 3 kali makan, kalau 3 kali makan dia, dari 5 kali makan dia itu karbo semua, bisa dikurangin mulai besok eh, satunya bukan karbo gitu kan, terus nanti duanya bukan karbo, itu akan otomatis lebih menstabilkan gula darahnya. Ya memang jadi lebih mahal sih karena orang konsepnya kalau makan daging sama mau makan nasi kan lebih murah makan nasi. Ada yang nyebut tuh kemarin tuh di grup WA tuh pernah nyobain diet keto, full keto gitu ya, tanpa karbo sama sekali. Nah, lama-lama nggak tahan karena mahal. Karena orang badannya jadi lebih lapar ya, karena konsepnya tubuh kan perlu gula juga, terus gulanya ambilnya dari keto itu lama prosesnya. Jadi akhirnya lapar. Dan kalau lapar makannya daging, dagingnya banyak jadi mahal. Gitu. Plus minus lah. Nih. Iya, Ko Daniel. Ya, memang itu yang memang sudah saya lakukan. Ya, awalnya berusaha berusaha mengurangi. Saya pikir coba memaksa. Waktu itu sempat sedikit memaksa, ayo dikurangin pola makannya sampai nyari-nyari makan sendiri dia. Makanan disimpan-simpan gitu, kita kita rada-rada sembunyikan gitu. Eh, Sampai dicari-cari. Tapi belakangan ini saya mikir kayaknya kok jadi gue nahan-nahan makanan mak gue gitu kan. Ya,
masih ya itu problematik lah. Jadi akhirnya ya udah sekarang makan aja, mau makan kita nggak perlu ini lagi ya diaturin aja lah. Teman kita bilang udah nggak usah ambil makanan sendiri, biar ya kita aja yang ambilin. Jadi supaya saya bisa ngaturin gitu kan, ganti-ganti. Mama saya sih nggak cerewet soal makan, apa aja disodori juga dimakan. Tapi ya itu Ya, aja keinginan makannya akhirnya sampai udah terbentuk satu kebiasaan sih dan ya merubah pasti ya kebiasaan. glycemic indeksnya rendah atau pastinya ya itu ketol gitu ya. Jadi glycemic index rendah kan misalnya contohnya jagung kan bikin kenyang tapi gulanya lebih dikit dibandingkan beras gitu. Iya, Jadi contoh lah. iya. Oke, thank you for Daniel. Sama Eh, Mungkin yang lain juga bisa diberi kesempatan ya kalau boleh. mau Kalau ada bertanya. yang mau nanya, Lagi silakan. ya, thank you. God bless you, for Daniel. Oke, ada yang mau nanya lagi? Silakan. Oke, ada yang nanya di WA nih. Bentar, saya coba baca, buka dulu WA. Kalau pakai kursi infrasonik, harusnya tensi turun atau bisa juga sama tensinya. Jawabannya bisa saja sama tensinya kalau dia bukan pengidap hipertensi gitu. Ya. Barusan terapi pakai kursi, tensi sama aja 130/80. Ya, bukan hipertensi itu namanya. Ya, jadi memang bukan Oh, menurunkan kakak belum tensi. makan, makanlah. Jadi konsep sofa infrasonik itu bukan penurun tensi ya, tapi menstabil tensi. Jadi terapi ini jadi memang eh, kalau orang yang udah normal-normal aja ya nggak bakalan turun-turun terus. Kalau orangnya turun terus, tensinya repot. Ya. Nggak kayak obat. Kalau obat hipertensi pasti turun gitu tensinya. Kalau ini enggak. Oke, terus oke, itu pertanyaan dari WA. Oke, ada lagi yang mau nanya? Silakan. Oke, kalau nggak ada yang nanya, udah nih. Hmm. Halo, masih ada yang mau nanya? Atau mau sharing, atau mau ngobrol? Silakan. Ya udah, oke. Kalau tidak ada yang bertanya lagi, Zoom-nya udahan nih. Ya, terima kasih semua yang sudah ikut join di Zoom kali ini. Semoga sharing yang saya bagikan boleh berguna buat kita semua dan salam sehat buat semuanya ya. Jaga kesehatan dengan baik. Terima kasih. Thank you, Pak Daniel. Thank you. Terima kasih ya, thank you. Sehat selalu, Pak. Sehat selalu ya, Pak. Yang Ya, berkati. saya tahu Yeah. sekali. Thank Ya, you. Dr. Michael ya.
kasih. Thank you. Ya.